Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Sukma Atikoh. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas bab 1, yaitu tentang teks deskripsi. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa itu teks deskripsi. Kata deskripsi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu describe, yang artinya menggambarkan, perincian, dan juga pembeberan. Jadi teks deskripsi adalah sebuah teks yang isinya tentang penggambaran suatu objek secara detail, secara jelas, dan juga secara terperinci. Itu adalah pengertian dari teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu sendiri adalah sebuah jenis teks yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, juga pengalaman si penulis. Itu adalah pengertian dari teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi itu sendiri adalah untuk membuat para pembacanya itu ikut merasakan, seolah-olah dia ikut merasakan, melihat, juga mengalami peristiwa itu sendiri. Itu tujuan dari teks deskripsi. Objek teks deskripsi tidak hanya sebatas yang dapat berkaitan dengan panca indera. Panca indera itu misalnya yang dapat dilihat, yang dapat dicium, yang dapat didengar, atau yang dapat dirasakan. Jadi teks deskripsi juga bisa berkaitan dengan perasaan hati, misal menggambarkan perasaan cemas, menggambarkan rasa bahagia. Jadi seperti itu. Objek itu sendiri bisa berupa orang, tempat, peristiwa, suasana, ataupun kejadian. Jadi tidak hanya satu objek saja yang bisa dijadikan sebagai teks deskripsi. Kalian boleh mengambil objek dari apapun yang ingin kalian deskripsikan, yang ingin kalian gambarkan secara jelas dalam bentuk sebuah teks deskripsi. Jadi kalian boleh memilih, boleh mendeskripsikan orang, boleh mendeskripsikan kejadian, boleh juga mendeskripsikan peristiwa atau mungkin tempat, boleh. Lalu sekarang kita akan mengidentifikasikan apa sih ciri teks deskripsi itu sendiri. Ciri dari teks deskripsi itu sendiri ada 3. Lihat di buku LKS kalian di halaman 4. Nanti kalian akan lihat di situ ada mengidentifikasi ciri, objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Yang pertama, objek yang dideskripsikan itu harus khusus kalau untuk teks deskripsi. Yang kedua, tujuan teks deskripsi. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, tujuan teks deskripsi itu adalah untuk memberikan penggambaran sejelas mungkin kepada para pembacanya, sehingga para pembacanya itu seolah-olah ikut melihat, ikut merasakan, juga mengalami peristiwa atau objek yang dijelaskan pada teks deskripsi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah isi teks deskripsi. Isi teks deskripsi itu diperinci menjadi bagian-bagian objek yang kalian pilih. Yang seperti tadi Ibu sampaikan, objeknya itu boleh peristiwa, boleh tempat, boleh juga orang, ataupun boleh juga suasana atau kejadian, ya. Lalu teks deskripsi itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah teks deskripsi subjektif. Kalian lihat di buku kalian. Pengertian teks deskripsi subjektif itu adalah teks deskripsi berdasarkan kesan si penulisnya. Jadi teks deskripsi subjektif itu menurut pandangan si penulisnya. Yang kedua adalah teks deskripsi spasial. Dia adalah sebuah paragraf yang isinya penggambaran tentang suatu objek. Yang ketiga adalah teks deskripsi objektif. Kalau teks deskripsi objektif itu beda dengan subjektif tadi. Kalau objektif itu harus penggambaran sesuai objek yang diamatinya. Jadi sebuah paragraf yang isinya apa adanya tanpa harus menambahkan pendapat atau opini si penulisnya. Itu namanya adalah teks deskripsi secara objektif. Tuh. Baik, kemudian yang ketiga, sekarang kita akan membahas tentang
ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ada beberapa ciri dalam penggunaan bahasa pada teks deskripsi itu sendiri. Yang pertama, dalam penggunaan bahasa teks deskripsi itu menggunakan kata khusus dan juga kata umum. Nanti Ibu akan lebih menjelaskan tentang apa itu kata umum dan kata khusus itu sendiri di pertemuan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya menggunakan kalimat rincian. Jadi dalam teks deskripsi itu kalimatnya berisi kalimat perincian. Jadi kalimatnya itu sangat rinci sekali. Jadi tidak gabungan. Penggunaan bahasa yang lainnya selain tadi ada menggunakan kata umum dan kata khusus, kemudian menggunakan kata rincian. Yang ketiga adalah menggunakan sinonim. Tentu kalian semua sudah tahu apa itu sinonim. Di sekolah dasar pasti kalian sudah belajar yang namanya sinonim. Tapi nanti akan tetap Ibu jelaskan kembali di pertemuan selanjutnya bagaimana sinonim itu dimasukkan dalam teks deskripsi. Yang selanjutnya ada majas. Pengertian majas itu sendiri adalah sebuah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif atau secara kias. Majas itu sendiri ada banyak jenisnya. Nanti akan Ibu jelaskan lagi jenis-jenis majas di pertemuan selanjutnya. Yang terakhir adalah menggunakan kata ganti. Kata ganti itu sendiri ada kata ganti untuk kata ganti orang, ada kata ganti benda, juga kata ganti tempat. Tergantung dari konteks kalimat yang kalian akan tuliskan. Baik, itu saja penjelasan kali ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jika ada yang masih belum paham, kalian bisa langsung japri ke Ibu untuk menanyakan apa yang belum kalian pahami. Jangan lupa kalian baca kembali buku kalian, dan sekarang tugas kamu adalah silakan kalian kerjakan yang ada di halaman 5. Bisa kalian lihat di situ contoh dari teks deskripsi. Kalian baca, kalian pahami dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Semoga kalian bisa paham ya. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap pakai masker, rajin cuci tangan jika bepergian ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.